Pernah nggak kamu dapat nilai bagus, tapi entah kenapa kamu tetap merasa gagal karena temanmu dapat nilai yang lebih tinggi daripada nilai kamu? Atau pernah nggak kamu ngerasa lega diam-diam saat teman kamu yang biasanya dia ranking 1, tapi tiba-tiba nilainya turun, yang menyebabkan rankingnya juga turun? Kalau kamu pernah merasakannya, jangan kamu merasa bersalah karena kamu enggak sendiri. Saya yakin beberapa dari kalian pernah merasakannya, entah itu di sekolah maupun di kampus. Kita sering terjebak dengan satu hal yang sama, yaitu persaingan akademik. Dari kecil kita semua diajari siapa yang paling tinggi nilainya, dialah yang paling hebat. Siapa yang meraih ranking 1, dialah yang menjadi pantang. Dan tanpa kita sadari, kita semuanya mulai menilai diri kita bukan berdasarkan proses, tapi berdasarkan posisi. Saya juga ingat dengan jelas saat saya masih sekolah dulu, setiap kali ujian tiba, entah kenapa saya merasa tegang bukan karena sulitnya soal, tapi memang karena saya harus bisa menjaga posisi yang selama ini telah saya bangun. Saya harus bisa membuktikan pada orang tua, teman-teman, dan bahkan diri saya sendiri bahwa saya adalah orang yang layak dengan nilai yang bagus. Dan saat ini ketika kabar tentang kembalinya ujian nasional beredar, saya langsung teringat lagi perasaan itu. Perasaan deg-degan, begadang untuk belajar, dan cemas akan hasilnya. Semua hanya untuk satu hal, yaitu nilai. Namun setelah sekian lama saya mulai berpikir, apakah persaingan akademik ini benar-benar bisa membantu kita, atau sebenarnya diam-diam malah menyakiti kita? Sekarang mari kita lihat sisi positif dari persaingan akademik. Saya bukan orang yang anti kompetisi. Saya percaya bahwa dalam dosis atau takaran yang tepat, persaingan bisa menjadi bahan bakar yang sangat kuat untuk mendorong kita agar kita semuanya bisa berkembang. Pernah nggak kamu duduk di sebelah teman yang selalu siap menjawab pertanyaan dosen, atau yang selalu muncul dengan ide-ide cemerlangnya? Tentu kadang rasa insecure bisa muncul, tapi kadang itu yang bisa mendorong kita untuk bisa lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih rajin belajar. Kita jadi lebih termotivasi untuk bisa melakukan yang terbaik. Bukan karena kita takut kalah, tapi karena kita ingin untuk belajar dan juga berkembang. Dan itu adalah hal yang sangat penting. Ambil contoh pengalaman saya sendiri. Dulu saya sering merasa bahwa kalau saya melihat teman yang lebih pintar, saya jadi termotivasi untuk belajar lebih keras. Saya bukan bersaing untuk mengalahkan mereka, tapi lebih kepada menjadi lebih baik dari diri saya yang sebelumnya. Kadang persaingan sehat itu seperti dorongan dari teman untuk saling melengkapi, bukan untuk saling merendahkan, tetapi untuk menantang diri kita sendiri. Kita belajar lebih banyak, kita jadi lebih tahu tentang apa yang sebenarnya kita lemahkan, apa kekurangan kita, dan kita bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Inilah yang namanya kompetisi yang produktif. Jadi dalam hal ini persaingan bisa jadi katalisator untuk mendorong supaya kita bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Oke, setelah kita bahas sisi positif dari persaingan akademik, mari kita lihat sisi atau dampak negatif dari persaingan akademik itu sendiri. Saya yakin kita semua tahu bahwa kadang persaingan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Saya pernah melihat teman yang menangis setelah pengumuman nilai. Nilainya tidak buruk, bukan jelek sama sekali, tapi karena dia bukan yang tertinggi, dia merasa kecewa, dia merasa gagal,
meskipun sebenarnya nilai dia sudah bagus. Ada juga teman saya yang merasa cemas, bahkan stres berlebihan karena harus memenuhi ekspektasi orang tua mereka. Mereka selalu ingin anak mereka agar bisa masuk ke perguruan tinggi yang terbaik, mendapat nilai tertinggi, dan selalu menjadi yang pertama. Namun, apa yang terjadi? Mereka terluka, mereka merasa terbebani. Bahkan, banyak dari kita yang terjebak dalam perasaan tidak pernah cukup baik. Pernahkah kamu merasa bahwa setelah ujian atau penilaian selesai, kamu malah merasa tidak lega, tetapi malah merasa ada yang hilang? Mungkin karena kita melukai diri kita hanya lewat angka dan peringkat, bukan dari pemahaman atau pencapaian kita yang sesungguhnya. Itu adalah sisi gelap dari persaingan akademik. Kadang kita tidak belajar karena rasa ingin tahu, tapi karena takut kalah. Takut kita akan dikucilkan, takut kita tidak dihargai. Kita mulai melihat teman-teman kita sebagai saingan, bukan sahabat yang dapat diajak berbagi pengetahuan. Kita berfokus pada angka, bukan pemahaman. Dan lebih buruknya lagi, kita tumbuh dengan anggapan bahwa kalau kita tidak yang terbaik, berarti kita bukan siapa-siapa. Dan perasaan ini itu berat, sangat berat. Kemudian baru-baru ini ada suatu berita, sebuah berita yang cukup mengejutkan, yaitu diberlakukannya kembali ujian nasional atau UN. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Abdul Mukti dan juga Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan pada konferensi pers yang dilakukan di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 20 Januari tahun 2025. Kembalinya ujian nasional atau UN ke dalam sistem pendidikan kita bisa jadi akan membawa kita kembali ke budaya lama, di mana kita melihat sekolah dan pendidikan sebagai kompetisi tanpa henti. Tidak ada ruang untuk perbedaan individu, hanya ada satu tujuan, menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Bayangkan ini, sekolah berlomba-lomba menaikkan peringkat, guru ditekan agar siswanya mencapai standar nilai tertentu, dan siswa merasa tertekan untuk selalu tampil sempurna. Bahkan mereka belajar bukan untuk memahami materi, tetapi untuk lulus dan tidak mendapatkan nilai yang buruk. Dan dalam sistem yang seperti itu, siapa yang tidak unggul akan tertinggal. Bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena sistemnya yang tidak memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sementara itu, banyak dari kita yang memiliki cara belajar yang berbeda, beberapa lebih cepat, sementara yang lainnya butuh waktu lebih lama. Tidak semua orang bisa belajar dengan cara yang sama, namun dalam budaya yang sangat kompetitif, kita memaksakan semua orang untuk berada dalam jalur yang sama, dan itu bukanlah hal yang adil menurut saya. Saat itulah kita mulai melihat bahwa pendidikan bukan lagi tentang pemahaman dan penemuan, tetapi tentang angka dan peringkat. Dan saya khawatir jika kita kembali ke budaya seperti itu, kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk menghargai proses belajar dan menemukan potensi diri setiap individu. Jadi, apa solusi yang harus kita lakukan untuk masalah ini? Apakah kita harus menghapuskan kompetisi sama sekali? Saya rasa jawabannya tidak sesederhana itu. Persaingan dalam konteks akademik memang bisa menjadi hal yang sangat positif, asalkan kita bisa mengelolanya dengan bijak. Kita bisa melihat kompetisi sebagai sarana untuk refleksi,
bukan sebagai alat untuk menjatuhkan orang lain. Bayangkan, jika kita bisa mendukung teman-teman kita yang lebih pintar untuk membimbing kita, bukan sekedar merasa cemas atau terintimidasi dengan kemampuan mereka. Bayangkan, jika kita bisa bertanya kepada guru atau dosen tanpa takut dikatakan bodoh. Bayangkan, jika orang tua kita lebih fokus pada proses belajar ketimbang hanya angka yang tercatat di rapor. Bayangkan, jika kita semua tahu bahwa nilai tinggi bukanlah segalanya. Itu hanyalah salah satu bagian kecil dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik. Jika kita bisa membangun budaya belajar seperti ini, kita bisa menciptakan ruang yang sehat dan inklusif bagi semua orang untuk berkembang. Dan kita akan belajar untuk bisa saling mendukung, bukan untuk saling mengalahkan. Jadi, kesimpulannya, persaingan akademik itu seperti api. Jika digunakan dengan benar, dia bisa menghangatkan dan memberikan semangat. Namun, kalau dia tidak dikendalikan, dia bisa membakar dan meninggalkan luka. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sebenarnya kita kejar? Pengakuankah? Atau pemahaman? Nilaikah? Atau makna? Pada akhirnya kita tidak harus selalu jadi yang terbaik. Yang terpenting adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu sudah luar biasa. Dan percayalah, dunia butuh lebih banyak orang yang berani jadi diri mereka sendiri. Itulah kekuatan sejati yang bisa kita bawa ke dunia. Sekian dari saya, terima kasih.